FC20 akhirnya menaikkan nilai kontrak untuk mempertahankan Miss Hilgers. Bek berdarah Indonesia itu menjadi pusat perhatian setelah masa depannya di FC20 terus menggantung sejak awal musim. Kontrak Hilgers bersama klub asal NCD itu akan berakhir pada 30 Juni 2026, dan hingga kini belum ada kesepakatan baru. Jika negosiasi buntu, dia berpeluang hengkang secara gratis begitu kontrak usai. Pihak Twente kini mengambil langkah serius dengan menyodorkan tawaran baru bernilai lebih tinggi. Langkah ini diambil untuk mengakhiri kebuntuan dalam negosiasi kontrak yang sudah berlangsung sejak musim lalu. Meski demikian, situasi Hilgers di klub belum sepenuhnya membaik. Bek berusia 24 tahun itu belum bermain 1 menit pun untuk Twente musim ini. Hal ini dipicu oleh perselisihan dengan manajemen klub terkait kontraknya yang belum menemui titik terang. Sebelumnya, Hilgers sebenarnya sudah mengutarakan niat untuk hengkang pada akhir musim lalu, namun rencana itu gagal terrealisasi. Akibatnya, status Hilgers kini berada di posisi sulit. Dia dibekukan dari skuad utama FC20 dan hanya diizinkan berlatih serta tampil di laga uji coba internal klub. Situasi ini membuat masa depannya di De Grolsvesten semakin tidak menentu. Nova Arianto menyebut target timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025 yang paling pertama adalah meraih kemenangan laga perdana. Hal tersebut disampaikan Nova sebelum latihan Indonesia U17 di Stadion Madia Senayan Rabu. Menurut Nova, fokus utamanya adalah menatap laga pertama melawan Honduras. Karena sekali lagi saya fokuskan pemain bagaimana kita mendapatkan poin di pertandingan pertama. Karena itu yang selalu saya sampaikan ke pemain, termasuk dari kualifikasi, kata Nova. Nova mengambil contoh, tim asuhannya menang atas Kuwait U17 dalam laga pertama kualifikasi Piala Asia U17 2025. Kemenangan ini membuat mentalitas pemain terkatrol. Begitu pula di Piala Asia U17 2025. Putu Panji dan kawan-kawan meraih kemenangan pada laga pertama atas Korea Selatan. Sukses ini berbuah tiket ke Piala Dunia U17 2025. Profil Jesus Casas menarik diulas, sebab dia jadi sosok yang dijagokan melatih timnas Indonesia gantikan Patrick Kluivert. Diketahui Patrick Kluivert baru saja dipecat PSSI dari kursi pelatih timnas Indonesia. Pemecatan dilakukan usai skuad Garuda gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Usai Patrick Kluivert dipecat, menarik menantikan siapa pelatih selanjutnya yang bakal ditunjuk PSSI jadi pengganti. Sejumlah nama mencuat, salah satunya ada Jesus Casas. Kans PSSI merekrut Jesus Casas terbuka lebar, karena pelatih asal Spanyol ini tengah menganggur saat ini. Dia belum menangani tim manapun lagi usai diberhentikan timnas Irak pada Mei 2025. Casas bisa masuk pertimbangan karena sudah cukup mengenal pemain-pemain timnas Indonesia. Pasalnya, ia sudah 3 kali bertemu skuad Garuda sepanjang 2023-2024. Soal pengalaman melatih, Jesus Casas sudah malang melintang ke banyak tim. Sampai pada akhirnya pada Oktober 2022, Casas ditunjuk dari pelatih kepala timnas Irak. Di bawah asuhannya, Irak bisa merengkuh sejumlah kesuksesan. Di antaranya meraih gelar juara Piala Teluk Arab ke-25 pada Januari 2023. Sayangnya, momen kebersamaannya dengan Irak harus terhenti pada Maret 2025. Casas dipecat dari kursi pelatih timnas Irak usai kalah dari Palestina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini menarik menantikan langkah PSSI berikutnya. Akankah benar Jesus Casas yang ditunjuk sebagai juru taktik baru tim tersebut? Patrick Kluivert angkat bicara usai mengakhiri kerjasama dengan PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia. Dia mengaku kecewa karena gagal membawa skuad Garuda lolos, namun masih belum menyampaikan permohonan maaf kepada publik tanah air atas dosanya tersebut. Pada Kamis siang WIB, PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan Kluivert dan tim kepelatihan asal Belanda dari seluruh level timnas Indonesia. Keputusan ini dibuat menyusul kegagalan skuad Garuda melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Kluivert pun bereaksi usai didepak dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Legenda sepak bola Belanda itu kecewa karena gagal membawa skuad Garuda terbang tinggi. Namun, dia mengaku tetap bangga dengan kinerjanya selama 10 bulan bersama timnas Indonesia. Meskipun saya sangat kecewa dan menyesal karena kita tidak berhasil lolos ke Piala Dunia, saya akan selalu bangga dengan apa yang telah kita bangun bersama, kata Kluivert. Lebih lanjut, Kluivert menyampaikan terima kasihnya kepada PSSI, pemain, dan seluruh supporter yang selalu memberikan dukungan penuh. Meski karir kepelatihannya singkat, dia tetap bangga bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia gagal menembus Piala Dunia 2026 usai babak belur di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda menjadi juru kunci grup B, usai kalah dari Arab Saudi dan Irak. Kegagalan tersebut membuat publik tanah air kecewa dan menuntut PSSI untuk memecat Kluivert. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi kata-kata usai PSSI resmi berpisah dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia pada Kamis.
Melalui unggahan di Instagram, Erik menyampaikan rasa terima kasih kepada pelatih asal Belanda itu yang sudah mendampingi skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Terima kasih atas kontribusi yang sudah diberikan Coach Patrick Kluivert dan tim kepelatihan selama hampir 12 bulan untuk PSSI dan Timnas Indonesia, tulis Erik di Instagram. Erik turut menyampaikan terima kasih kepada supporter, tim kepelatihan, dan ofisial Timnas Indonesia yang berjuang hingga tim Garuda finish di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, Erik berjanji akan melakukan evaluasi dalam konteks Timnas Indonesia. Ia juga menyebut pihaknya bakal fokus ke agenda skuad Garuda berikutnya. Berdasarkan pernyataan resmi PSSI, Patrick Kluivert bukan satu-satunya yang diakhiri kerjasamanya. Disebutkan bahwa tim kepelatihan Timnas Indonesia dari level senior dan junior juga ikut di depan. Dalam hal ini, berarti Gerald Vandenberg yang menangani Timnas Indonesia U23 dan Frank van Kempen di Timnas Indonesia U20 juga turut diberhentikan oleh PSSI. Dengan berakhirnya kerjasama tersebut, tim kepelatihan tidak lagi menangani Timnas Indonesia di level senior, U23 maupun U20, tulis PSSI. Penasehat Semen Padang FC, Andre Rosiade, mengapresiasi langkah Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang dinilai mendengarkan aspirasi publik setelah Patrick Kluivert tak lagi melatih tim nasional Indonesia. Ia juga mengusulkan agar Sinteyong kembali dipercaya menukangi timnas. Andre menilai keputusan PSSI itu sangat tepat setelah Kluivert gagal membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Dalam masa kepemimpinannya, performa timnas dianggap tidak konsisten dan arah permainan tak jelas. Kekalahan demi kekalahan di laga kualifikasi membuat tekanan publik semakin besar, hingga akhirnya PSSI memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan pelatih asal Belanda tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Andre mendorong agar PSSI kembali menunjuk Sinteyong sebagai pelatih kepala timnas. Andre menegaskan pentingnya keputusan cepat agar timnas bisa segera bersiap menghadapi FIFA Matchday dalam waktu dekat. Kita butuh pelatih yang siap kerja hari pertama. Jangan biarkan persiapan timnas terganggu hanya karena proses seleksi yang terlalu lama. PSSI memecat Patrick Kluivert dan jajaran kepelatihan setelah Timnas Indonesia gagal tampil di Piala Dunia 2026. Pemain Timnas Calvin Verdong merespon pemecatan Kluivert dan kawan-kawan. Terima kasih kepada pelatih dan staf atas kepercayaan yang diberikan kepada saya sebagai pemain dan kerja keras yang telah kami lakukan sebagai tim, kata Verdong. Kluivert menjabat sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia sejak awal 2025. Dia cuma mampu menang melawan China dan Bahrain dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kluivert sudah mengucapkan rasa sedihnya gagal mengantarkan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Namun, dia mengaku bangga bisa bekerja untuk skuad Garuda. Jika mengacu ke pengumuman PSSI, berhentinya kerjasama ini sebatas di jajaran tim pelatih. Sementara posisi Direktur Teknik Alexander Zwiers, Kepala Pencari Bakat Simon Tahamata, dan Penasihat Teknis Jordi Cruyff sepertinya tetap dipertahankan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir masih enggan memberikan keterangan resmi terkait keputusan mengakhiri kontrak Patrick Kluivert sebagai pelatih tim nasional Indonesia dan meminta waktu 2 hari lagi. Hal itu disampaikan Erick yang juga menjabat sebagai Menpora di sela agenda kementerian yang ia pimpin di Jakarta Kamis. Kontrak Kluivert yang sebelumnya diumumkan berjalan 2 tahun, resmi berakhir lebih awal menyusul kegagalannya membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Erick tak menjelaskan alasan dirinya meminta waktu selama 2 hari. Ia hanya mengatakan bahwa keterangan resmi soal pemecatan Kluivert sudah ada di media sosial. PSSI resmi mengakhiri kerjasama lebih awal dengan pelatih asal Belanda itu melalui mekanisme mutual termination. Akhir kerjasama ini terjadi 5 hari setelah kekalahan Indonesia dari Irak dengan skor 0-1 pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Minggu. Itu menjadi kekalahan kedua tim Garuda di babak kualifikasi putaran keempat setelah sebelumnya dikalahkan Arab Saudi 2-3 pada laga pertama. 2 kekalahan ini menempatkan Indonesia di posisi akhir klasemen grup B dan terlempar dari persaingan lolos ke pesta olahraga 4 tahunan tersebut. Menanggapi hal ini, Erick melalui akun resmi Instagram miliknya mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang diberikan Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya selama melatih timnas Indonesia sejak Januari. PSSI secara resmi memutus kerjasama lebih cepat dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia pada Kamis. Keputusan ini diambil setelah Kluivert gagal membawa skuad Garuda melangkah ke putaran final Piala Dunia 2026, meski awalnya ia menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun sejak Januari 2025.